Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, ini pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang 5 kaidah ya. Kemarin ada 8, sekarang 5 saja ya. Yang pertama adalah yang dipresentasikan oleh Manarul Hidayah, Maudi Syahidah dan Muda Wali. Baik, pengertian kaidah fikih diulang lagi ya. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah berikutnya. Pengertian kaidah fikih kemarin dulu di awal-awal sudah sudah dijelaskan ini. Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu qawaid. Ya, kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang menggabungkan seluruh pemahaman fikih untuk dapat dikumpulkan dan agar cepat untuk membuat aturan baru ya. Baik, lanjut ini aja ya. Ini kemarin artinya kaidah pertama ini sudah diulang lagi ya. Kemarin sudah dijelaskan ini. Al-i'malul kalam aula min imaliha. Mengamalkan perkataan itu lebih utama daripada membuangnya, nyanyiakan. Contohnya kemarin seorang nenek berwasiat, tolong berikan uang ini kepada anak saya. Kebetulan pada waktu yang sama anak nenek ini meninggal. Maka untuk mengamalkan dari perkataan nenek tersebut, maka uang itu diberikan kepada cucunya. Itu namanya i'malul kalam aula min imal. Mengamalkan perkataan itu lebih utama daripada membuangnya. Apalagi perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam perkataan Nabi SAW. Makanya para ulama itu ketika melihat ada hadis itu lemah gitu, dhaif, dia tidak langsung buang nih, hadisnya dibuang, enggak. Dibiarkan dulu, kemudian nanti dicari perkataan yang lebih baik. Satu, perkataan yang lebih baik. Atau kalau tidak ada perkataan mungkin yang lebih baik, ini bagaimana cara mengambilnya. Kalau seandainya dia itu adalah bercerita tentang akhlak, maka diambil saja tentang akhlak. Misalnya hadis itu dia ada berapa ya, ada tentang akhlak, ada tentang ini dan itu gitu kan. Nah, maka diambil tentang akhlaknya, dia tentang syariat sama tauhidnya dibuang saja. Itu ya. Wasiat memberikan perhatiannya kepada anak ini kan, dan berkata kepada istrinya, jika kamu memasuki rumah ini kamu talak, maka itu tidak berlaku sebelum istrinya masuk ke rumah. Oke. Kaidah kedua, ridha bisyai'in ridha bima yatawalladu minhu. Kalau ridha terhadap sesuatu, maka ridha pula terhadap apa yang ditemukan oleh sesuatu. Ini sudah juga kemarin ya. Seorang mau membeli barang sudah cacat, dia harus rela terhadap semua keadaan akibat cacat. Ini cacat berkembang lebih besar, demikian pula membeli binatang yang sakit secara sengaja, dia harus menerima semua yang terjadi dari sakit binatang tersebut. Jadi ketika dia beli baju, sudah kelihatan bahwa ini robek sedikit, sampai di rumah dia cobain, terus ternyata robek banyak, nah itu belum dia minta ganti. Sebab karena ini karena dia sudah tahu ini sudah robek. Kecuali kalau dia tidak tahu dia bisa menukarkan. Tapi kalau dia sudah tahu, maka apa yang ditimbulkan dari pengetahuannya itu seperti itu Kak. Ketika beli kambing yang cacat kakinya gitu, tahu-tahu sampai di rumah patah betulan gitu kan, nggak masalah. Jadi harus ridho. Orang yang menikah juga begitu. Ketika dia menikah, misalnya suaminya bilang ke calon istrinya bilang, saya sakit mah. Nah, setelah dia menikah kemudian sakitnya lebih parah, berarti harus terima. Ini yang baru nih. Tapi ini sama dengan kaidah yang kedua. Al-mutawallid min ma'zunin fiha la athara laha. Apa yang ditimbulkan oleh sesuatu yang telah diizinkan tidak ada pengaruh baginya. Jadi al-mutawallidu min ma'zunin fiha la athara laha. Apa yang ditimbulkan. Jadi seorang menyerahkan kendaraan sebagai jaminan transaksi utang piutang, memberikan kesempatan untuk menggunakannya kepada orang yang mengutanginya, kemudian mengalami kerusakan. Maka yang mengutangi ini tidak bertanggung jawab kerugian sebab kerusakan itu berasal dari perbuatan semua
diizinkan. Jadi sudah diizinkan gitu. Jadi ini disampaikan ini mobil gitu kan, mobil saya ini ada rusak sedikit, bannya mungkin tipis gitu. Tahu-tahu meledak, meletus gitu kan. Jadi orang yang meminjam mobil atau orang yang meminjam mobil harus mengganti karena kan mobilnya sudah ketahuan botak gitu kan. Ini apabila seorang rela dengan menerima sesuatu, maka dia harus menerima segala rentetan persoalan akibat dari sesuatu yang telah diterimanya, yang berarti menerima segala risiko akibat penerimaan. Jadi mobil, jadi misalnya bannya, kalau seandainya kepengen ini saya takut pecah nih bannya, ganti dulu lah, gitu. Diganti, gitu ya. Tapi kalau nggak diganti biarin lah, ini pecah betulan, berarti dia harus ganti. Orang yang pakai. Kayak ini baru. Al fardu afdalu minan nafli. Ini gampang ya. Yang fardu itu lebih utama daripada yang sunatnya. Sudah saja kan. Salat fardu lebih utama daripada salat sunat. Sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis, tidak ada cara yang lebih paling aku sukai bagi hambaku yang mendekatkan diri kepada kecuali dengan melakukan apa yang telah difardukan. Baru setelah itu tambah dengan yang sunat. Jangan salah paham ya. Banyak orang yang mengerjakan sunat tapi yang wajib enggak. Fardunya belajar gitu. Fardunya belajar gitu. Kalau berorganisasi itu sunat. Jadi jangan organisasi dulu, didahulukan kemudian belum belajar, enggak. Belajar dulu baru organisasi. Baik. Dan terakhir al-masyghulu la yushghal. Sesuatu yang sudah dijadikan objek perbuatan maka tidak boleh dijadikan lagi objek tertentu. Misalnya sudah menggadaikan sertifikat satu rumah, tidak boleh lagi menggadaikan sertifikat rumah itu untuk menggadai berikutnya gitu, nggak boleh. Artinya al-masyghulu la yushghal. Orang yang sudah dijadikan objek, atau misalnya orang yang sudah dipinang nggak boleh dipinang lagi gitu, orang sudah dinikahi nggak boleh dinikahkan lagi. Pokoknya ya sesuatu yang sudah di tag itu nggak boleh dinikahkan lagi. Baik, itu ya yang perlu dijelaskan tentang masalah ini. Semuanya kaidah, tapi intinya dari kaidah itu apa? Hafal sebenarnya, menghafal. Jadi semua yang tadi, yang 5 tadi yang sudah selesai, 5 tadi itu kalian hafal lagi, kemudian kalian buatkan audionya. Tapi jujur ya, jujur hafalannya udah betul-betul dihafal, terus betul-betul dihafal dengan artinya aja ya. Tapi karena ini 5, dengan contoh lah sedikitnya, dengan contoh ungkapkan audionya, hafal itu sebenarnya. Jadi kaidah ini intinya adalah dihafal karena dia seperti pelajaran mahfudz. Oke, terima kasih dan jangan lupa sebelum ditutup like dan subscribe. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.